Inilah gambaran singkatnya hasil exercise penerima Bansos triwulan 2 berdasarkan DTSEN hasil pemutakhiran. Yang pertama, keluarga yang berhak menerima bantuan PKH dan sembako adalah 40% penduduk termiskin atau desil 1 sampai 4, sehingga rencana salur triwulan 2 sebagai berikut. Pertama, KPM PKH existing yang tetap dapat disalurkan pada tahap 1 sebanyak 8.320.312 keluarga penerima manfaat. Untuk memenuhi menjadi 10 juta KPM tahap 2, maka akan digantikan dari penerima sembako non-PKH yang mempunyai komponen dengan prioritas desil 1 dan desil 2. 2. KPM sembako existing yang tetap dapat disalurkan sebanyak 14.150.508 KPM. Untuk memenuhi menjadi 18,6 juta KPM pada tahap 2, maka akan digantikan dari penerima PKH non-sembako pada desil 1 sampai 4, ditambah data usulan dari pemerintah daerah dengan prioritas desil 1 dan desil 2. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, yang sekarang itu sudah sesuai dengan DTSEN ada 8.320.312 KPM untuk PKH dan sembako 14.150.508 KPM untuk sembako. DTSEN baru hasil ground check dan perengkingan akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tahap 2 yang akan disalurkan pada bulan Mei, Juni tahun 2025. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, di mana Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Apa itu DTSEN? DTSEN adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. DTSEN merupakan kumpulan dari pangkalan data sebagaimana dalam layar, ada DTKS, ada P3KE, ada Reksosek, dan juga ada data dari PLN, dari Pertamina, dan juga dipadankan dengan Dukcapil. Yang melaksanakan siapa untuk melakukan validasi dan verifikasi, yang diberi tugas dan tanggung jawab adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Di dalam DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional itu ada data tunggal individu, ada data tunggal keluarga, dan termasuk di dalamnya ada pemeringkatan sebagaimana yang telah kami lakukan atau kami sampaikan terdahulu. Inilah jalur pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Jadi ada data, ada jalur formal dan ada jalur partisipasi. Jalur formalnya bisa melalui RT RW, kemudian ke musyawarah desa atau kelurahan, lalu ada pendamping PKH, ada dinas sosial, BPS, kabupaten kota yang turut melakukan verifikasi. Setelah itu baru ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, atau pemerintah daerah, atau kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah jalur partisipasi. Ini yang juga penting, di mana masyarakat boleh ikut usul sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, di mana setelah masuk kepada aplikasi itu, nanti akan diverifikasi oleh para pendamping PKH, lalu dibawa ke Musdes atau Muskel,
kemudian juga diproses bersama BPS, lalu ke Dinas Sosial, Kabupaten Kota, dan akhirnya masuk ke Datasen. Setelah itu baru masuk ke BPS. Nah, BPS dalam waktu tertentu akan mengirim kembali hasil dari verifikasi dan validasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua sekarang yang melakukan verifikasi validasi data adalah BPS dan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan tahapan penyaluran bantuan kita selama ini, yaitu setiap triwulan. Nah, data terakhir itulah nanti yang akan dijadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan pada triwulan berikutnya. Apa manfaat DTSEN? Pertama, untuk mengarahkan kebijakan pemerintah lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Yang kedua, untuk memudahkan pensasaran program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat. 3, untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Keempat, untuk mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia lebih lengkap. Yang kelima, untuk membantu pengalokasian anggaran pembangunan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, inilah perubahan jumlah penduduk dan keluarga hasil pemutakhiran DTSEN per 8 Mei 2025. Jumlah penduduk dan keluarga hasil pemutakhiran DTSEN mengalami perubahan. Perubahan mungkin disebabkan oleh banyak hal, diantaranya karena wafat, mungkin karena ada yang meninggal, atau ada yang menikah, kemudian ada yang lahir, dan ada yang pindah tempat. Tentu pemutakhiran dilakukan melalui beberapa hal, dan tentu yang melakukan adalah BPS. Yang pertama pemutakhiran atau ground check, kemudian BPS juga mengacu atau melihat pemutakhiran dari Susenas yang dilakukan BPS, Sakernas yang dilakukan oleh BPS, SNLIK yang juga dilakukan oleh BPS, Dapodik, Kementerian Dikdasmen, juga ada ngibar, ngisi bareng pegawai BPS. Itu adalah beberapa cara untuk melakukan ground check atau pemutakhiran. Dari pemutakhiran itu hasilnya ada penambahan 283.115 penduduk atau setara dengan 64.054 keluarga. Penyebab terjadinya perubahan DTSEN yang pertama, keluarga dan individu yang menurut Dukcapil nonaktif tapi ditemukan dan dilakukan pendataan aset. Ground check oleh Kemensos, survei oleh BPS dan Dapodik. Kemudian juga ada pembentukan keluarga baru karena sudah menikah dan mempunyai anak. Yang terakhir juga ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Berikutnya Bapak Ibu sekalian,